Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan yuk. Aku mau makan martabak ya. By the way, ini posisinya di Kelapa Gading ya. Kelapa Gading, terus mau ke Depok. Jadi ini perjalanannya tuh dari Kelapa Gading ke Depok. Biar tahu ya suasana jalanan dari arah Kelapa Gading ke Depok. Sebelumnya aku udah pernah bikin ya, cuman waktu itu kan dari ini ya, Pondok Gede ke Depok ya. Kali ini lewat jalannya beda. Paling nanti samanya pas sudah di daerah Pasar Rebo ya. Sekarang tanggal 18 Agustus, mau jam 6. Ntar lagi masuk waktu maghrib ya. Hari kecepit ya sekarang tanggal 18. Soalnya kan besok orang yang kantoran libur, terus anak sekolah juga sebagian ada yang libur ya. Pas tadi berangkat sih jalanannya agak lancar. Cuman ini kayaknya rame, tapi nggak serame kayak hari biasa ya. Kantornya Hotman Paris di sebelah sini kan, nih sebelah kanan. Kadang mobilnya suka parkir ya di depannya. Mobil yang kayak mobil-mobilan ya. Mobilnya tuh kayak mobil-mobilan. Mobil Lamborghini itu kayak mobil-mobilan anak kecil itu yang pakai remote ya. Ya memang yang pakai remote itu juga ngambilnya dari mobil itu ya, bentuknya gitu. Orang pada seneng ya. Pas malam 17 juga aku sempat ngambil gambar di sini ya, tapi arahnya ke kanan, ke kota, ke istana ya, ke Monas gitu. Kali ini kita arahnya lurus nanti ngelewatin yang mau ke arah Pasar Sunan Giri ya, Jakarta Timur. Keadaannya kayak gini ya, lampu merahnya rame. Daerahku masih ada tuh. Bensinnya tinggal 2 bar. Nmax dibilang irit enggak, dibilang boros ya lumayan ya. Nggak tahu sih, penilaian orang beda-beda. Kalau menurut aku lebih condong ke boros sedikit ya kalau Nmax. Mungkin karena cc-nya besar, terus bodinya juga gede ya, jadi ya agak boros lah dikit, wajar lah. Kalau pengen irit ya pakainya yang kecil-kecil ya, kayak Beat gitu, Mio mungkin. Hampir 11-12 sih kalau isi pengisian bensinnya tuh, hampir 11-12 kayak Bison gitu yang di rumah. Kalau Bison itu aku namain Sabar, kalau yang ini dipakai itu Nmax-nya aku kasih nama Slamet. Jadi sekarang kita lagi jalan bareng Slamet. Tinggal 1 bar. Ini nanti perlu diisi deh.
dulu aku hampir tiap hari ya lewat jalan ini waktu kerjanya masih di daerah Tebet. Sekarang pindah kerjanya di dekat-dekat PKT ya, udah nggak lewat sini lagi, jarang, nggak pernah malah. Enak gitu kalau kita jalan tuh, kalau udah tahu, udah hafal jalannya tuh enak gitu. Misalkan kayak gini ya, mau ngevlog juga enak, nggak ragu-ragu di jalan tuh, udah mantep gitu jalannya. Tinggal jangan sampai lupa berdoa ya, biar selalu diberikan keselamatan ya. Sebelah kanan tuh ada kayak rumah-rumah tuh, bangunannya kayak bangunan Eropa, rumah orang kaya kali ya. Iyalah pastinya. Kiri kanan perumahan elit, bener-bener elit ya, bukan elit yang ekonomi sulit. Alhamdulillah udah azan maghrib, nanti sholatnya ntar kita cari masjid. Ini masjid cuman ntar aja lah, masih rame. Di sebelah kanan itu ada ini ya, ada apa namanya, stadion ya, namanya apa ya, ini depan tuh Mall Arion ya. Arion Mall, Arion. Namanya apa yang ini? Hah? Seldrum. Ya namanya itulah. Tempat olahraga ya situ ya. Sih ada lapangan bolanya kalau nggak salah ya, tapi aku belum pernah masuk sih. Batas wilayah Kelurahan Jati Rawamangun ini anunya. Berasa tuh ya kalau kita lagi nunggu lampu merah tuh berasa lama ya, padahal tuh cuman 1 menit gitu ya, 60 detikan gitu. Kasihan nih masnya, kasihan.
di tengah jalan dia maksain. Mungkin dia tadinya masih hijau gitu, pas udah jalan bentar ternyata udah merah. Terus yang sebelah kita udah hijau, jadi di tengah-tengah kayak gitu. Serem sebenarnya ya. Cuk, aku perhatiin tuh ya, kalau lampu merah nih, misalkan kita dapat hijau, nanti kedepannya seringnya tuh hijau terus kalau jalanannya lancar ya, kalau nggak macet. Kalau merah nanti biasanya merah terus. Tadi kan kita habis dapat hijau ya, kalaupun merah biasanya dia nunggunya nggak lama gitu. Nah ini yang sebelah kiri itu yang mau ke Pasar Sunan Giri. Emang kalau di Pasar Sunan Giri ada apa? Pasar Sunan Giri itu banyak penjahit ya, penjahit itu banyak di situ. Temen-temen tuh yang pada kerja jahit, kalau lagi pada nganggur bisa tuh cari lowongan kali aja di Sunan Giri, ada lowongan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pasar Sunan Giri. UNJ, ada busway UNJ. Kita isi bensin dulu kali ya di daerah sini. Aku isi bensin dulu ya. Isi bensin dulu. Lubangnya nggak kelihatan ya, gejluk aja. Ini Pertalite juga ya, Pertamax, Pertalite ini aja. Kita isi Pertalite aja lah, yang hemat. 30 aja ya, isi 30 aja lah. Besok kan, hah? 30-nya nangka. Iya. Yang 20-nya. Hah? Iya dong. Aturan. Nanti beli bensin 30, nanti yang 20 buat beli nangka. Kamu mau nangka? Kamu mau nangka enggak? Mau. Nanti kita beli nangka ya. Buat ini apa? Oleh-oleh ya. Jadi kalau misalkan mau ke temen atau ke saudara gitu, kalau bisa gitu ya, kalau bisa, kalau itu pun kalau kita ada duit lebih gitu, kalau ada uang gitu ya, kita beliin sesuatu gitu, walaupun tuh sesuatunya itu murah gitu, kalau nggak sepele gitu istilahnya, buat cendera ini aja ya, buat buah tangan gitulah ya. Jadi ini happy gitu, yang dia datengin juga happy gitu, tambah happy gitulah intinya. Tapi enggak juga nggak apa-apa sih, tapi kalau bisa gitu ya, kalau bisa kita beliin sesuatu apa gitu, entah itu buah, entah itu kue gitu, nggak perlu mahal ya.
yang penting kan ikhlas ya. Ikhlas ngasihnya. Sekarang rame di sini pom bensinnya. Berapa ya? Sekitar 2 tahun yang lalu kayaknya. Di sini tuh masih agak sepi. Ini stand-stand kayak gini tuh nggak serame ini, masih mati. Sekarang udah pada diisi dan udah mulai rame ya. Mungkin dulu pas ini ya habis corona gitu, jadi belum normal. Sekarang kan coronanya udah lewat beberapa tahun yang lalu ya, jadi udah mulai normal lah ya. Orang juga nggak pakai masker juga nggak apa-apa sekarang. Kalau dulu kan mana-mana kita harus pakai masker, serem ya waktu zamannya corona ya. Vaksin juga. Kamu udah divaksin dulu? Nggak divaksin juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman kadang ada sebagian tempat kerja tuh yang mewajibkan karyawannya tuh untuk divaksin ya. Kayak aku tuh dulu divaksin ya. $30 ribu. Oke, cek dulu. Mbak, uangnya bisa tukar nggak, Mbak? Ini tuh kenapa, Pak? Robek aja. Bentar ya. Iya. Nah, mantap. Gitu ya. Robek ujungnya. Bismillah. Gitu ya, kadang apa namanya, pom bensin itu kalau ngasih kembaliannya tuh yang jelek-jelek banget gitu kadang. Kenapa gitu loh, heran gitu. Padahal duit kita tuh nggak jelek loh, duit kita tuh masih bagus gitu. Kadang dikasih yang robek, kalau nggak yang lecek banget gitu. Kenapa sih mereka nggak ngasih yang bagus aja gitu? Kan mereka juga duitnya mau di-storein ya ke ininya ya, ke bank atau kemana gitu ya. Terus tadi mbaknya bilang, nanya, "Mbak, aku minta tuker." Emang kenapa? Robek duitnya. Ya robek ujungnya, robek dikit-dikit gitu. Iya. Tapi aku perhatiin ya, kalau misalkan penjaganya yang cewek tuh biasanya ngasihnya yang jelek-jelek. Tapi kalau yang cowok tuh biasanya jarang gitu. Oke guys, ayolah tanggung. Sebenarnya ya kalau dalam agama ya diajarin ya, kalau ngasih itu, kalau misalkan kamu dikasih sesuatu kiranya kamu nggak suka, kamu jangan ngasih sesuatu itu juga yang kiranya orang nggak suka itu juga kepada orang lain gitu. Jadi kiranya kita nggak suka nih kalau dikasih kembalian uangnya yang rusak gitu, ya udah kalau kita ngasih kembalian ke orang lain nih, ya udah jangan ngasih yang rusak juga ke orang lain. Kan kita juga nggak suka ya kalau dikasih kembalian uang yang rusak gitu. Maksudnya kalau misalkan uangnya udah lama nggak masalah juga, yang penting tuh uangnya nggak rusak gitu, nggak robek gitu. Leceknya juga nggak terlalu lecek banget gitu. Kalau lecek banget tuh gampang robek dia gitu.
misalkan dikasih kembalian terus orangnya, oh nggak bisa mas, ini nggak apa-apa uangnya kayak gini aja. Oh ya udah, bensinnya tambah lagi aja, uang itu buat bayar bensin lagi aja, gitu aja. Kan nggak boleh. Bukan cuma di bensin ya, sebenarnya di semuanya juga, di warung gitu. Kadang aku beli nih di warung ya, beli apa gitu, roti atau apa gitu ya, terus dikasihnya tuh kembaliannya tuh robek, rusak uangnya. Ya udah, karena kita nggak mau ribut ya, udahlah buat jajan lagi aja gitu. Nih, jalan ini tuh sering ada operasi kalau pas siang, pagi. Kalau dulu pas aku sering lewat tuh suka ada operasi di sini. Jadi kalian yang sering lewat sini nggak tahu ya kalau sekarang, kalau dulu sering ada operasi. Jadi aku perhatiin waktu pas setelah itu ya, pas zamannya itu ya Bapak Sambo itu ya, ada kasus Bapak Sambo itu, jadi jarang ada operasi gitu, jarang. Katanya kan waktu itu dirubah ya, jadi operasinya tuh ini elektronik gitu ya. Tilang elektronik. Tapi sekarang balik lagi ada operasi juga kadang, karena tilang elektronik itu kurang maksimal ya katanya. Kita sebagai warga negara yang baik ya manut aja. Enggak, sebenarnya itu yang sebelah kanan itu dia khusus buat mobil. Jadi kalau ada jalan kayak gini, motor itu sebelah kiri ya, sebelah kanan itu buat mobil. Kecuali itu motor yang gede, motor yang di atas 250 cc tuh boleh tuh lewat sebelah kanan ya. Waktu itu aku lihat tuh di YouTube ya, orang-orang kaya tuh yang pada pakai moge, dia lewat yang jalan mobil. Habis itu karena polisinya udah paham ya, ya udah dibiarin aja, karena kan dia cc-nya besar ya. Kalau cc-nya besar boleh lewat jalan itu. Kalau yang pokoknya tuh setahu aku tuh di atas ya 600 cc lah paling enggak lah, kayak R6 gitu ya, kelas R6, apalagi di atasnya lagi ya. R6 berapa cc? R6 600 cc deh kalau nggak salah ya, namanya juga R6 ya, 600 ya. Untung masa si itunya udah lewat ya, masa siapa, Cemek ya, Alif Cemek ya. Misalkan akunya alay gitu kan gak lucu ya. Mbak, ini mbak, uangnya tuker mbak. Nah emang kenapa pak? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya kenapa uangnya robek gitu ya. Kocak sih, alay sih kalau kayak gitu ya. Aduh jangan deh, udah tua masih pakai bahasa kayak gitu, kayaknya nggak bagus gitu ya lihatnya ya. Kalau masih ABG sih masih wajar ya, tapi kalau sama orang yang baru dikenal masa kayak gitu ya, itu kan bahasa sama orang yang kita akrab gitu, yang biasa bercanda gitu.
kalau tiba-tiba orang sama orang baru terus kita, emang kenapa mas uangnya, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, dikira kita orang stres ya. Tapi zaman sekarang susah sih bedain orang stres kadang. Maksudnya tuh sekarang kan zamannya ini ya, kayak sekarang nih aku lagi nge-vlog kayak gini, konten-konten kayak gitu ya. Bisa jadi itu dia itu lagi ngonten juga, ada kamera yang tersembunyi juga ya, kita nggak tahu gitu. Jadi jangan cepat menilai seseorang itu stres ya kalau zaman sekarang. Mungkin zaman dulu mungkin iya ya, ada orang nggak pakai baju comang camping gitu, mungkin ya itu orang stres gitu, mungkin ya kasihan gitu. Tapi kalau zaman sekarang tuh susah, kadang mungkin dia lagi nyamar gitu, lagi ngonten, kita siapa ngerti gitu. Intinya itu ya, apapun tenang aja. Apapun keadaannya ya kita harus berbaik sangka ya sama orang-orang yang di sekeliling kita ya. Kalau ada orang stres juga ya didoain gitu, siapa tahu kalau dia benar-benar stres ya jalan gitu, biar ada yang kasihan sama dia, ada yang ngasih, misalkan dia nggak pakai baju, kita doain ya biar ada orang baik yang ngasih baju gitu. Syukur-syukur dibawa ya dari pihak terkait gitu, di rehabilitasi gitulah ya, ditampung gitu buat saudara-saudara yang kayak gitu, mengalami gangguan kayak gitu. Kan sebaik-baiknya manusia itu yang bisa memberikan manfaat ya kepada orang lain ya. Bismillah lah, kalau bantu orang mah ikhlas aja, jangan mengharapkan imbalan dari makhluk ya. Kalau ngarepin imbalan dari makhluk ya mending nggak usah ya, takutnya nanti dia kecewa jadi nggak ikhlas ya. Ngomongnya kayak orang bener ya. Ya kan kita kadang denger ya kata-kata bijak kayak gitu ya, kajian-kajian juga banyak gitu ya. Minimal kita tahu lah teorinya, masalah prakteknya mau sambil jalan ya. Aduh, lumayan ramai juga jalanannya. Yang kalau belok kiri itu dia arah ke Halim ya, Halim Perdana Kusuma ya, lapangan pesawat terbang. Ini yang ke kanan tuh yang arah ke Tebet, ke Pancoran ini kanan, terus ke gedung DPR juga ini lo kanan lurus terus ngikutin jalan itu, nanti ketemu gedung DPR Senayan juga ya sana.
kayak gitu. Ya, macet guys. Macet sebagian, macet ada ini ya. Ini kenapa ya pada lambat-lambat banget mobilnya? Kan mau lewat lurus ya. Ini nanti ketemunya PGC. Celilitan, PGC Celilitan ya. Jadi gitu ya, kalau di pom bensin itu kita harus ini perhatiin uang kembaliannya. Kalau dikasih yang jelek tuh jangan mau, apalagi kalau yang robek tuh uangnya asli jangan mau. Masalahnya kan kita nanti kan duitnya dipakai lagi ya, entah itu kita mau beli sesuatu gitu di warung atau apalah tuh. Apalagi kalau misalkan kita lagi rajin sodakoh gitu ya, sodakoh ke masjid, masa uangnya yang jelek sih. Kita nyarinya yang bagus ya. Enggak, maksud aku tuh nggak usah sodakoh deh, nggak usah ngomong sodakoh. Misalkan kita mau buat beli itu aja di warung gitu, kalau uangnya jelek kita tuh kadang ngerasa nggak pede ya. Kalau uangnya bagus kan kita pede ya, pede. Itulah ini. Mobilnya kenceng-kenceng ya, motornya kenceng-kenceng. Halte Transjakarta PKN. PKN tuh gedung ya, di situ ya, gedung PKN. Dulu aku pernah ke situ ya, ke gedung itu. Jadi apa, saudara kan dia diundang pernikahan temennya ya, terus aku ikut nganterin gitu. Terus ya ikut tuh ke gedung itu di belakang. PKN kalau nggak salah ya, tapi ya kalau nggak salah loh, kalau nggak salah. Aku pernah ikut kondangan di daerah sini, kayaknya itu deh gedungnya ya, mungkin itu kali gedung PKN. Ini macet apa ya, macet orang pada makan ya, pada sholat ya. Aduh,
Bismillahirrahmanirrahim. Kadang pengen ikut-ikutan orang ya lewat jalur busway ya, tapi aku nggak mau ambil risiko ya, takutnya ada operasi gitu, kena tilang. Kena tilang busway tuh nggak enak loh. Sebelah kanan itu tuh Mall PGC Celilitan. Bentar. Depan tuh ada pos polisi, yang takutnya nanti kena polisi gimana. Depan PGC itu ada pos polisi, dia suka nungguin di situ. Mungkin nggak ada ya, nggak ada polisinya, jadi orang banyak yang lewat ikut masuk ke jalur busway. Tuh Mall Celilitan. Bismillahirrahmanirrahim. Halte Transjakarta PGC ya. Udah hijau. Kira tuh jalanannya bakalan lancar gitu ya, ternyata kayak gini ya, macet. Merah lagi. Dapatnya merah lagi karena kita tuh tadi jauh banget posisinya. XX1 berarti ada bioskopnya ya di PGC ya. Daerah sini rame banget lampu merah ini. Depan kan ada angkot ya, 06A itu dia ke arah Pasar Rebo, dia jurusannya. Kampung Melayu Pasar Rebo kalau nggak salah dia. Ini yang ke kiri arah Halim juga.
banyak jalan menuju ke Halim ya. Tadi yang di sana juga sama, yang ini juga sama juga, bisa ke Halim juga. Kayaknya udah, kalau udah masuk Jalan Raya Bogor di depan ini kayaknya bakalan lancar ya. Ini udah masuk Jalan Raya Bogor ya kalau nggak salah. Woi, dulu itu di sepanjang jalan ini tuh banyak yang jualan seafood kayak gitu. Sekarang juga masih tuh, masih tuh ya, masih tuh Ramat Jati ini daerah. Cuman nggak sebanyak dulu ya. Dulu tuh banyak banget, jalannya itu hampir setengahnya buat jualan tuh. Sekarang kayak udah ditertipin gitu. Apa nih? Ada wahana buat anak-anak ya. Sampai sini dulu macet banget karena separuh jalannya itu buat jualan. Keramat Jati. Tuh. Sekarang tuh mereka tuh jualannya tuh lebih ini ya, lebih ke dalam gitu. Dalam masih ada juga sih yang jualan masih. Fokus ini ya, fokus nyupir gitu, fokus agak ngebut sedikit. Hui. Jalanannya agak gelap ya, penerangan lampunya kurang ya. Oh enggak sih, karena tadi helmnya aku tutup aja jadi agak gelap, padahal sih enggak sih, cukup lah segini penerangannya.
bisa nanti. Ini kalau di sini pertigaan ya, pertigaan lampu merah ya, yang kalau ke kiriku tuh yang ke Taman Mini. Nah, kita ambil kiri, kita cari nangka. Belum, masih di depan yang jualan. Durian tuh Super Medan montong 35.000 Medan. Banyak durian ya, lagi musim kali ya durian ya. Kamu mau durian? Nggak mau ya, nggak suka ya, berarti sama. Aku sebenarnya pengennya suka ya, cuman pas dimakan tuh nggak ketelan gitu, padahal enak ya durian ya. Tapi kalau dalam bentuk es atau apa sih aku masih masuk ya, cuman kalau duriannya utuh tuh aku ini nggak suka. Maksudnya sebenarnya suka, cuman pas dimakan tuh nggak bisa ketelan gitu, dilepehin lagi. Dulu pernah aku paksain ya, pas sudah mau masuk tuh kayaknya enak gitu, wah ini aku lepehin lagi sampai di ini ya, sampai dibego-begoin ya sama orang, bawa mahal kok nggak doyan gitu. Sebenarnya bukannya nggak doyan, aku sih doyan, cuman nggak masuk aja. Mana ya nangkanya ya? Oh itu depan. Ini dia 5.000-an nangka. Hai. 5.000-an mas? Oh, 4 ya mas? Yes. 5.000-an guys. Hah? Semangka mana? Nggak ada. Mau? Iya mau. Ntar aja lah ya. Beli oleh-oleh buat adikku. Bismillahirrahmanirrahim. Dirimu pengen semangka nggak takut kayak kemarin? Hah? Dirimu pengen semangka nggak takut kayak kemarin? Ya udah ntar aja arah pulangnya aja. Maksudnya semangka buat kita kan? Nah iya ntar pulangnya lah, berat-beratin.
Jadi angkanya itu 5.000, isinya berapa tadi ya? 4 apa 5 ya? Orang memperhatiin ya. 4 deh kayaknya. Apa 5 ya? 5 mungkin ya. Tinggal makan ya. Buah, banyak penjual buah ya. Macet. Buah. Ada penjual kopi ya, mas-mas kayak gini. Oh, kasihan ya. Kasihan gitu lihat mas-mas jual kopi kayak gitu, apalagi ditenteng kayak gitu ya. Kenapa nggak pakai sepeda ya? Mungkin belum punya sepeda ya. Kita doain ya biar mas-mas tadi itu bisa punya sepeda yang bagus gitu buat dagangannya dia lagi mencari nafkah yang halal ya. Apa orang yang nggak bisa naik sepeda? Ya kalau misalkan dia nggak bisa naik sepeda ya kita doain ya biar dia bisa naik sepeda. Kalau orangnya nggak mau naik sepeda ya kita doain juga ya biar dia bisa beli gerobak kecil-kecilan gitu yang bisa didorong gitu, isinya kopi gitu ya, biar memudahkan dia lah dalam mencari nafkah, mencari rezeki yang halal ya. Kita udah mau ke ini ya, flyover Pasar Rebo ya. Flyover Pasar Rebo yang tempat buat nongkrong ya, nongkrong sendirian. Jam segini sih belum begitu rame, ntar kalau udah malam rame. Paling baru nongkrong. Tuh, banyak yang nongkrong ya. Di sini banyak tuh jualan. Sampai bawah. Macet banget ya. Kalian males nonton ya? Males ya, lihat tuh macet ya. Ya udahlah ya, aku skip aja lah ya. Macet banget kayak gini.